Dari atas jembatan gantung Desa Danawari, saya akan melanjutkan perjalanan saya dan mengulik tempat-tempat tersembunyi di Kabupaten Tegal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cobek dan ulekan merupakan temuan zaman purba yang masih digunakan hingga sekarang. Sebagai alat penghalus, pemberi rasa, hingga mempercantik warna makanan. Saya menemukan salah satu makanan khas Tegal, yaitu rujak sayur. Kalau dilihat dari bahan-bahannya, ini mirip kayak gado-gado. Sekalian saya mau ikut nih cara buatnya. Berawal dari cobek, puluhan bahkan mungkin ratusan jenis makanan tercipta hingga menjadi identitas masyarakat. Termasuk rujak sayur, salah satu kuliner khas kebanggaan masyarakat Tegal. Ibu, ini kalau buat rujak, ulekannya harus besar kayak gitu ya, Bu? Iya, Supaya apa? biar cepet, biar dapat banyak, Supaya muat banyak ya? cepet lembut. Jadi masyarakat di sini itu memang terkenal turun-temurun penghasil ulekan atau pembuat ulekan. Jadi tidak susah menemukan ulekan apalagi untuk ukuran yang besar seperti ini. Rasanya sama persis seperti gado-gado. Yang membedakan hanya namanya karena memang kalau berbeda daerah itu biasanya berbeda juga bahasanya atau sebutannya. Setelah ini saya akan menelusuri lebih dalam lagi salah satu alat yang kalau nggak ada alat ini rujaknya juga nggak bakalan ada. Ini dia nih alat yang saya maksud. Berada di kaki Gunung Slamet, aktivitas vulkanik gunung ini menghasilkan endapan lava dan material vulkanik termasuk batuan andesit. Batuan ini terbawa sungai-sungai yang mengalir dan ditambang oleh warga untuk dijadikan material pembuat cobek. Seperti inilah usaha untuk membuat ulekan. Jadi kita harus mencari batu langsung dari sungainya. Pembuatan cobek batu dimulai dari memilah bahan. Batu yang kita cari ini sebenarnya bisa batu apa aja, tapi yang warnanya agak kehijauan. Sulitnya nih, kita susah mencari batu yang ukurannya itu sesuai. Bisa ini, Pak? Iya, yang ini bisa. Akhirnya kita menemukan batu yang sesuai. Dari segi bentuk dia ini bulat dan juga mulus, nggak ada retaknya sama sekali. Batunya ini akan kita bentuk kasar atau setengah jadi supaya ketika dibawa ke tempat untuk proses finishing, dia itu ukurannya lebih kecil dan tidak berat. Ini dia batu yang bentuknya sempurna tadi, sudah terbelah menjadi dua dan siap untuk dibawa ke pinggir untuk lanjut ke proses finishing. Alat yang dipakai untuk membuat cobek cukup sederhana, hanya palu dan pahat. Jadi kalau masih mau bentuk kasar itu menggunakan pahatan yang matanya lebih kecil atau di sini nyebutnya tata. Iya. Kalau sudah finishing atau mau lebih halus lagi, Jadi ini namanya panglus. apa namanya Pak? Panglus. Jadi dia matanya lebih lebar. Rata-rata cobek dengan ukuran kecil dijual dengan harga Rp50.000. Cukup murah dibandingkan upaya yang sudah dilakukan para pengrajin ini. Proses finishingnya ini lumayan sulit karena untuk menyelesaikan satu ulekan aja itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Tanpa mereka sadari, para pengrajin ini sedang menjaga temuan zaman purbakala untuk terus memenuhi kebutuhan manusia, cita rasa, hingga identitas masyarakat. Selama ini saya hanya pernah melihat dan juga mencoba memasak. Baru tahu ternyata untuk membuat satu alat bantu masak seperti ini membutuhkan waktu yang lama, sulit, dan juga kompleks. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Kawasan Gunung Slamet membentang di antara 5 kabupaten, yaitu Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga. Untuk menelusuri jejak kesuburan lereng Slamet, saya melanjutkan petualangan ke Banyumas di lereng selatan Gunung Slamet. Di kabupaten inilah, jejak aliran air Gunung Slamet banyak tercipta melalui wujud curug atau air terjun. Selain itu, warga di lereng Slamet bagian selatan juga memanfaatkan kondisi alam dengan menanam komoditi rempah-rempah. Kapulaga ini memang tidak ditanam di kebun khusus kapulaga. Dia bercampur dengan tanaman lain seperti ada kopi, ada cengkeh, dan buah-buahan lainnya. Dan harus di dataran tinggi. Sebenarnya ini semuanya yang kita lewatin ini adalah kapulaga. Tapi yang bisa dipanen itu masih harus naik ke atas lagi. Kawasan lereng Gunung Slamet menjadi lokasi ideal untuk kapulaga. Tanah vulkanik yang subur berpadu dengan curah hujan yang melimpah membuat rempah seperti kapulaga dapat tumbuh subur di tempat ini. Tanaman kapulaga ini sebenarnya agak manja dengan cuaca. Dia harus tumbuh di daerah yang sejuk, makanya dia biasanya itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Seperti di sini tuh ada damar, ada mahoni sebagai naungan atau peneduh kapulaga ini. Warga di Desa Windujaya, Kedung Banteng, Banyumas menanam kapulaga secara tumpang sari. Kapulaga tumbuh bersama komoditi lainnya seperti kopi maupun tanaman besar. Meski begitu, produktivitas kapulaga di sini seakan tak pernah habis. Tanaman kapulaga ini biasanya dipanen per 40 hari sekali ya Bu ya? Iya. Selama 1 tahun. Nah kalau sudah 1 tahun itu biasanya dia sudah tidak produktif lagi dan harus diganti tanamannya. Kalau ini berarti kira-kira udah berapa lama Bu? Ya ini udah hampir 2 tahun sih, cuma kan udah hampir 2 tahun, tapi masih produktif ya? Iya, karena ini tempatnya subur kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya tergantung ini juga ya? Ya, tergantung tempatnya tergantung juga. Tanahnya Sama juga. Itu benihnya. Buah kapulaga tumbuh di pangkal batang yang terlindung pelepah daun. Bentuk dan warnanya mirip bawang merah dengan ukuran yang lebih kecil bergerombol. Bagian dalamnya ini? Saya mau nyobain. Lebih enak. Oh, yang matang? Iya. Ini udah matang belum? Itu belum. Kalau yang matang gitu. Oh, wangi banget kayak minyak pijit. Dan ini bisa dicobain langsung kata Ibu. Bagian dalamnya, bentukannya kayak bawang merah ya. Aromanya juga sedikit pedes-pedes kayak bawang merah. Rasanya hambar. Nggak ada rasanya sama sekali. Tapi wangi. Wangi banget. Ini biasanya kalau masih basah seperti ini bisa dimanfaatkan untuk apa Bu? Ya itu apa? Kadang ada direbus. Oh, direbus bisa? Diseduh kayak teh gitu ya? Iya. Boleh nih. Saya akan cobain untuk direbus karena katanya enak, apalagi kalau dicampur sama serai gitu ya Bu ya? Karena kalau dimakan rasanya hambar. Kalau yang matang manis nggak? Oh, kalau yang matang manis Bu? Iya. Tapi ini nggak ada yang matang ya? Nggak ada dulu. Meski tidak terlalu tinggi, melompat menuju dinginnya air pegunungan sedikit membuat saya berdebar. Untuk menuju ke lokasi tujuan kita, Curug Kembar, itu kita harus loncat dulu dari atas dan airnya dingin banget. Tapi nggak jauh ya Pak? Enggak. Oke, kita lanjut lagi Pak, ayo. Di pegunungan, setiap air terjun menyimpan kisah panjang perjalanan air. Dari tetes hujan yang meresap jauh ke tanah,
lahir mata air yang kemudian mengalir menuruni lembah, hingga akhirnya jatuh deras di tebing curam sebagai air terjun. Bagi pegiat olahraga ekstrim, air terjun di kaki Gunung Slamet seakan memberi jalan untuk menikmati dengan cara yang berbeda. Saya tertantang untuk menuruni tebing air terjun dengan seutas tali atau disebut rappelling. Dia namanya adalah Curug Kembar, tingginya sekitar 10 meter, tapi kita akan rappelling di bawah sana. Dan walaupun cuacanya cerah, tapi airnya tetap dingin banget. Dari kolam alami di bawah Curug Kembar, air langsung mengalir ke Curug Juneng di bawahnya. Di titik inilah, saya akan memulai perjalanan menuruni Curug Juneng dengan tinggi sekitar 25 meter. Karena memang kawasan Gunung Slamet ini memiliki banyak sekali sumber mata air. Salah satunya adalah air terjun ini yang akan kita gunakan untuk rappelling. Dan persiapan alat-alatnya, habis hari ini lumayan deras, kita akan mengambil jalur agak sedikit menyamping supaya nggak terlalu kena airnya. Kita sudah mau bersiap-siap karena semua alatnya sudah berinstall. Pengaman wajib pastikan kita turun dalam keadaan yang benar-benar safe. Jadi semuanya mulai dari helmet, juga harness, harus dipastikan aman. Melihat Lely menuruni tebing Curug Juneng, adrenalin saya semakin membara. Ada rasa berdebar sekaligus tak sabar untuk segera mencobanya. Oke, tangan kanan jangan sampai depan, kalau tangan kiri nggak apa-apa. Untuk rappelling seperti ini dibutuhkan kekuatan otot tangan dan juga ketelitian dalam melihat pijakan kaki karena batuannya ini licin sekali, jadi untuk menghindari terjadinya cedera atau terpeleset. Meski sedikit terpeleset di langkah awal, derasnya air terjun yang menerpa wajah justru membuat saya tenang. Untuk medannya sejauh ini, batuan yang saya pijak ini dia sangat sebenarnya masih aman banget untuk pemula. Curug Juneng terletak di Desa Kemutuk-Lor, tepat di lereng Gunung Slamet, Banyumas. Di bawah aliran air terjunnya terdapat kolam alami, sedalam lebih dari 5 meter. Di kolam inilah yang menjadi akhir petualangan saya menuruni curug dengan rappelling. Belum reda rasa berdebar, adrenalin saya kembali ditantang untuk mencoba sensasi lain menikmati derasnya air Curug Juneng. Berkah air melimpah dari aliran alami Gunung Slamet seakan mengairi setiap sendi kehidupan. Dari mulai pertanian sampai dengan daya tarik wisata seperti ini.